Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Pane, kelas NPM 6B 2262 10603 dengan Ibu dosen pengampu Dr. Rozia SPD MA, mata kuliah kepenyiaran. Di sini saya akan membahas mengenai tentang kelemahan perangkat siaran televisi dan di era digital. Meski kelebihan televisi sangat menonjol, namun televisi tidak selalu menjadi media terbaik untuk berdakwah. Seperti media lainnya, televisi memiliki beberapa kelemahan, antara lain ada orang yang menonton suatu program terkadang hanya dijadikan hiburan untuk melepas penat. Lalu menonton karena bersifat sementara, televisi dibatasi waktu tontonannya, dan televisi tidak bisa secara langsung dikritik oleh masyarakat. Itu menurut Lutfia et al. Tahun 2023. Televisi telah berhasil mempengaruhi pemuda untuk bertingkah laku sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan di dalam program televisi tersebut. Dengan begitu, tingkah laku kaum muda masyarakat Indonesia khususnya sangat rentan dengan pengaruh televisi. Itu menurut Nurdiana pada tahun 2020. Perangkat televisi dapat memerlukan biaya pemerolehan atau pemeliharaan, terutama jika ada kerusakan. Selain itu, televisi yang lebih lama mungkin tidak mendukung teknologi atau format terbaru sehingga perlu diganti. Menurut Anugrah pada tahun 2022, televisi ini yaitu merupakan komunikasi satu arah. Sama seperti halnya radio, televisi juga hanya menyediakan komunikasi satu arah. Artinya penonton hanya dapat menyimak apa yang disampaikan media di televisi, tetapi tidak dapat memberikan respon langsung kepada mereka. Adapun kendala dan hambatan tersebut yaitu terbatasnya peralatan pertelevisian. Kemajuan teknologi pertelevisian belum bisa diikuti oleh Rio TV. SDM dan tenaga ahli Rio TV yang masih terbatas, menurut Syarif dan Panindria pada tahun 2020. Adapun Priyatna pada tahun 2025, kelemahan dari televisi ini, efek negatifnya bagi orang dewasa itu menjadi korban iklan televisi, yang dimana sehingga daya konsumtif menjadi meningkat, lalu melalaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban sehingga terlupakanlah oleh waktu. Adapun kesehatan mata dan tubuh terganggu, kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu efek buruk terhadap tubuh diantaranya kegemukan yang tidak sehat yang disebabkan kecepatan metabolisme. Berikut kekurangan televisi digital. Posisi dan kondisi antena sebagai receiver utama siaran sangat mempengaruhi daya tangkap STB DVB T2 terhadap siaran digital. Cakupan siaran digital masing-masing stasiun TV tidak sama dan masih cenderung terbatas. Jadi jangan heran kalau beda kecamatan saja jumlah kanal digital sudah terbatas yang berhasil diterima bisa berbeda. Tidak semua stasiun TV sudah menyediakan format siaran digital. Harga STB yang bisa dibilang masih sangat tinggi untuk kalangan tertentu. STB yang tidak mudah didapatkan terutama bagi masyarakat di daerah yang masih minim akses terhadap layanan belanja. Sedangkan kekurangan TVE yaitu televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan individual siswa. Layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Itu menurut Sandi et al. Pada tahun 2021. Media penyiaran televisi lokal kemudian hadir menjadi wadah bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk menjadi media sebagai serta mengembangkan budaya lokal. Menurut Felicia dan Wijayani pada tahun 2022. Menurut Winda Kustiawan pada tahun 2025, televisi memiliki karakteristik kelebihan dan kelemahan. Di sini, kekurangan dari televisi itu terkadang terikat oleh waktu tayang dan informasi mungkin tidak sedalam media cetak. Menurut Winda Kustiawan tahun 2025. Pada di era digital, program iNews TV berdampak baik dan buruk. Dampak baiknya sesuai
dengan viral dapat kita kemas menjadi sebuah program menarik sehingga penonton lebih tertarik menonton di media kita. Dampak buruknya, konten yang ditayangkan adalah konten yang sudah ditayangkan berkali-kali melalui YouTube maupun media sosial, yaitu Yasa Langgita Setiawan pada tahun 2023. Kelemahan siaran televisi, media TV juga mengandung kelemahan yang kurang menguntungkan bagi pengguna. Menurut Beno pada tahun 2022, yaitu sulit menentukan kelompok pemirsa yang dituju karena siaran televisi simultan diakses oleh berbagai kalangan. Kurang berkesinambungan secara umum, tayangan program televisi ini jarang memperhatikan aspek kesinambungan antara program satu dengan lainnya. Dan impersonal, kelemahan media televisi sifatnya yang impersonal sehingga proses komunikasi sesungguhnya berlangsung secara alami, tidak alami. Kemudian terbatasnya investasi yang masih lemahnya daya saing terhadap TV nasional menjadi kendala bagi TV lokal dalam bersaing dengan TV nasional, yang mengakibatkan TV lokal kesulitan mengembangkan diri. Popularitas TV lokal di tengah masyarakat yang kalah jauh dibanding TV nasional yang menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklanan untuk ikut menghidupi TV lokal. Menurut Syarif Panindria tahun 2021. Penyiaran televisi memegang peranan penting dalam menyebaran informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Menurut Awalia Prameswara tahun 2024. Di sisi lain, televisi sebagai media dakwah juga menjadi kelemahan-kelemahan baik penyelenggaraan maupun penyiarannya. Itu menurut Atabik pada tahun 2020. Televisi lokal yang tengah berada di era peralihan dari teknologi analog ke teknologi digital menghadapi beberapa permasalahan yang cukup pelik. Televisi lokal yang menggunakan teknologi analog mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada karena lambat laun perubahan teknologi ke teknologi digital ini pasti akan terjadi menurut Felicia Wijayani pada tahun 2022. Sedangkan menurut pengkajian tahun 2020, kekurangan media televisi ini bersifat transitori, maka isi pesannya tidak dapat dimemori oleh pemirsa. Berikutnya, acara televisi sekarang lebih mengarahkan tentang cinta-cintaan atau juga masalah kekerasan. Tayangan kurang mendidik membuat orang tua khawatir apabila sesudah anak menonton acara itu akan meniru perbuatan tersebut. Lebih lanjut, orang tua lain juga mengungkapkan ketika anak mereka menjadi sulit mengomel, berbicara dan menangis ketika telah terlanjur suka sama acaranya menurut Afrianti 2020. Berikutnya, televisi analog ke televisi digital dengan respon yang baik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, tetapi beberapa pengguna menayangkan terkait kurangnya sosialisasi. Menurut Wahyu tahun 2024. Adapun pada era digital, program ini berdampak baik dan buruk. Dampak buruknya, konten yang ditayangkan adalah konten yang sudah ditayangkan berkali-kali. Menurut Yasa Langgita Setiawan pada tahun 2023, media massa banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya media konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio. Menurut Amelia pada tahun 2021 di era digital. Nah, itulah penjelasan dari kelemahan televisi di era digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.